Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai program yang sudah saya buat sebagai ulangan tengah praktikum mata kuliah pemrograman terstruktur. Sebelumnya saya sudah mengerjakan soal yang yang akan menjadi penilaian dalam ulangan tengah praktikum ulangan tengah praktikum tersebut dengan mendapatkan nilai 88. Baik, untuk soal nomor 1, buatkan sebuah kelas template dengan template satu parameter yang bernama trapezoid dengan 3 atribut base1, base2, dan height. Baik, di sini ada contoh cara mendeklarasikan template kelasnya. Yang pertama kita menuliskan template. Setelah itu, karena ini kelas, kita menjadikan ini sebagai kelas dan tipenya itu dengan dengan atribut yang publik. Baik, di sini saya sudah menuliskan template kelas T, di mana T ini merupakan tipenya yang bisa kita ubah menjadi apapun bisa selain T. Lalu kelasnya itu sendiri yang beratribut yang memiliki atribut publik dan ini adalah atribut-atributnya yang publik gitu. Dan ini adalah test case-nya sudah memenuhi semua. Untuk soal nomor 2. Lalu kita akan mengubah akses yang sebelumnya itu publik menjadi private, lalu buat 2 tipe konstruktor. Yang pertama, konstruktor itu tidak memiliki parameter dan nilai default itu masing-masing 10. Yang kedua itu konstruktor dengan parameter itu mengatur nilai pada atribut. Baik, sama seperti yang sebelumnya kita menuliskan template-nya dulu, kelas dan tipenya, lalu kelas trapezoid. Yang pertama kita menjadikan atribut base1, base2, dan height ini menjadi sebuah atribut yang private yang kemudian akan diakses menggunakan metode-metode yang publik. Di sini ada konstruktornya di mana tidak memiliki parameter dan kita set nilai defaultnya menjadi 10, masing-masing 10, base1, base2, dan height. Lalu trapezoid dengan parameter A, B, dan C. Kita ganti nilai B1 menjadi A, B2 menjadi B, dan height menjadi C. Lalu kita menuliskan kemudian buat setter dan getter untuk masing-masing atribut dengan akses yang publik. Ini kita sudah buat akses publik, lalu kita buat setternya dengan parameter A, lalu untuk yang base A, lalu parameter set base 2 untuk dengan parameter B, lalu kita set base 2, lalu set tinggi sama saja C dengan tingginya menjadi C. Lalu kita buat getternya. Getternya kita get base1, lalu return get base2, lalu return base2 dan tinggi, lalu kita return tinggi. Baik, untuk test case-nya ini sudah terpenuhi semua. Misalkan kita masukkan 15, maka akan keluar 15, 20, 20, 25, 25. Ini kita ubah dari sini. Nah, ini yang awalnya 10 menjadi 15, 10 menjadi 20, dan 10 menjadi 25. Kemudian lanjutan soal yang sebelumnya ini dengan jawaban yang sama, namun kita akan menambahkan calculate area dan calculate perimeter. Untuk trapezoid dia harus adalah sama kaki. Jadi B1 jadi untuk garis yang ini yang miring ini dianggap sama karena sama kaki. Lalu gunakan
CMAT untuk menggunakan fungsi SQRT dan POW. Baik, di sini saya sudah menuliskan sama seperti yang sebelumnya. Namun bedanya itu ada pada calculate area dan calculate perimeter, di mana calculate area itu menghitung luas dari trapezoid ini. Di mana untuk luas trapesium itu sendiri, yaitu kita menambahkan B1, lalu base 2 dikali dengan tinggi, B1 tambah base 2 dikali tinggi dibagi dengan 2. Lalu perimeter itu keliling dari trapezoid sendiri. Rumusnya itu B1 tambah base 2 ditambah 2 kali pangkat B1 kurang base 2. Lalu B1 kurang base 2 ini dikuadratkan, lalu dibagi dengan 4. Terus ditambah dengan kuadrat dari tinggi. Tinggi dikali tinggi. Untuk pangkatnya itu sendiri pangkat setengah. Jadi 2 akar 2 akar B1 kurang base 2 kuadrat dibagi 4 ditambah tinggi kuadrat, seperti itu. Untuk tes case itu sendiri sudah memenuhi, di mana permintaannya trapezoid 1 untuk area menghasilkan nilai 20, lalu perimeter sama. Untuk tes case itu sudah memenuhi semua. Baik, selanjutnya itu ada membuat kelas yang bernama kite dengan atribut diagonal 1 dan diagonal 2 dengan akses private. Ada 2 macam konstruktor. Yang pertama konstruktor tanpa parameter dengan nilai default 10 dan konstruktor dengan parameter, yaitu dengan prototipe sebagai berikut. Prototipe konstruktornya kite T diagonal 1, diagonal 2. Oke. Di sini kita sama seperti soal nomor 3, diminta untuk membuat calculate area dan calculate perimeter. Baik, di sini saya sudah buat sama seperti sebelumnya. Ada template kelas T, yaitu template kelas T dengan tipenya type name-nya itu T. Karena ini kita akan membuat kelas, jadi dinamakan template-nya untuk kelas. Baik, lalu kita menuliskan kelas kite sesuai dengan arahan bernama kite dengan atribut diagonal 1 dan diagonal 2 yang awalnya private. Lalu kita untuk mengaksesnya itu menggunakan metode-metode yang publik. Seperti ini. Ini ada konstruktor yang publik yang tidak memiliki parameter, di mana kita meng-assign diagonal 1 dengan 10 dan diagonal 2 dengan 10 juga, sama seperti arahannya. Nilai defaultnya 10. Oke. Lalu ada konstruktor dengan parameter yang parameternya adalah A dan B, di mana kita memasukkan diagonal 1 sebagai A dan diagonal 2 sebagai B. Lalu kita set diagonalnya. Ini adalah setternya, setter diagonal A dan setter diagonal B. Lalu ada getternya sama seperti soal-soal sebelumnya, di mana getter tuh menggunakan type name, yang menggunakan template. Kalau template sama seperti sama seperti eh, sama seperti metode-metode yang memiliki nilai, yang memiliki parameter, jadi harus di return. Kalau void tidak perlu kalau void tidak bisa memakai return. Oke, lalu kita buat metode untuk menghitung calculate area, di mana kalau di mana untuk rumus dari layang-layang itu sendiri, diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi dengan 2. Diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi dengan 2. Oke. Lalu untuk perimeter atau keliling dari dari layang-layang itu sendiri,
Itu rumusnya adalah 2 dikali dengan pangkat diagonal 1 diagonal 1 kali diagonal 1 ditambah diagonal 2 dikali diagonal 2 pangkat setengah. Atau 2 dikali akar diagonal 1 dikali diagonal 1 ditambah diagonal 2 dikali diagonal 2. Oke, untuk test case-nya itu sudah memenuhi semua perimeter perimeter seperti ini, lalu kait dan perimeter ini sudah memenuhi semua untuk test case-nya itu sendiri. Baik, untuk soal nomor 5 ini adalah soal bonus yang karena saya kurang memahami mengenai soal itu sendiri, jadi saya tidak mengerjakan. Maka saya tidak mendapatkan nilai bonus untuk soal nomor 5. Baik, sekian video penjelasan mengenai jawaban yang sudah saya tulis. Saya harap jawaban saya bisa benar. Saya akhiri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.